hujan terus gitu. Kalau di daerah Kakak, ah, iya Kak banget, iya bener kan? Dari daerah Kakak juga seperti itu. Jadi kayak ngerasanya, wah panas banget. Iya, ya kan kalian juga ngerasain kan? Nah, jadi sebenarnya ini nanti berhubungan banget nih sama yang kita bahas hari ini. Jadi nanti oh oke ada yang break salat, oke oke. Oke, eee, jadi nanti ini berkaitan banget sama pemanasan global yang kita bahas hari ini ya. Jadi nanti ini juga masuk di materi PAT untuk kelas 10 nih. Jadi kalian ikuti untuk live class hari ini sampai akhir ya. Oke. Kira-kira untuk yang sudah mulai PAT-nya, sudah banyak kan ya mulai PAT? Nah, untuk fisika pemanasan global ini masuk ke dalam materi PAT nih. Kita mulai ya untuk live class hari ini. Jadi untuk live class hari ini kita membahas tentang pemanasan global, ketika dunia berubah, kita bisa apa sih gitu. Oke, ya fisika pemanasan global bener banget ini masuk ke PAT ya. Jadi mohon disimak sampai akhir ya, Peperian. Oke, kita bahas untuk pemanasan global. Oh, besok ujian, ada yang besok ujian ya? Oke, besok ujiannya fisika banget ya? Oke. Oke, kenalan dulu ya sebelum kita mulai untuk live kelas hari ini. Perkenalkan nama Kakak Ayu Purwati, Kakak Sarjana Pendidikan Fisika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, itu untuk perkenalan singkat Kakak ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan mengenai Kakak bisa chat aja di kolom chat. Oke, untuk peraturan live class hari ini, yang pertama yang harus kalian ikuti ya. Jadi yang pertama aktif dan responsif dalam proses pembelajaran selama live class melalui kolom chat. Pertanyaan seputar topik pembelajaran dapat ditulis melalui chat maupun kolom Q&A. Jadi kalau misalnya ketika Kakak menjelaskan nih, ada yang misalnya belum paham gitu, misalnya belum paham langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat maupun kolom Q&A. Jadi nanti Kakak bisa melihat untuk kalian yang belum paham gimana. Mohon menjaga etika dan kesopanan ketika berkomentar selama live class berlangsung. Itu untuk peraturan live class hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah mengikuti live class, nanti diharapkan Kueperian itu bisa yang pertama, mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan, kemudian menganalisis dampak perubahan lingkungan, mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, dan menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Nah, diharapkan tujuan pembelajaran ini bisa kalian capai ya untuk live class hari ini. Oke. Nah, tadi sempat Kakak tanyakan ya, di daerah kalian itu kok, apa namanya, rasanya berubah gitu ya, kayak misalnya ketika cuaca panas, panas banget, ketika hujan, sering hujan yang sampai hujan lebat, kayak gitu kan ya. Nah, di daerah Kakak juga seperti itu, apalagi di daerah Kakak, jadi di daerah Jawa Tengah, jadi ketika ini kan masuk musim kemarau ya, justru di Kakak itu sekarang lagi hujan terus nih, kalau di daerah kalian gimana tuh? Jadi meskipun musim kemarau di Kakak itu kalau siang panas banget, tapi kalau malam itu hujan yang hujan lebat seperti itu. Nah, itu kan kalau di daerah Kakak kerasa banget berubahnya gitu, kayak misalnya siang panas banget, "Oh hujan panas Kak di Maluku, oh berarti sama ya, siang panas malam hujan, oke berarti sama ya, sama yang dari daerah Kakak juga Medan, oke bener banget nih. Oke yang di Maluku sama di Medan juga ngerasain seperti itu ya." Nah, jadi itu kan kerasa banget ya berubahnya untuk di era sekarang seperti itulah. Nah, hujan sama panas sekaligus, ya bener banget ya, berarti sama nih hampir di tiap daerah nih yang dirasakan. Nah ini, masih inget ya waktu awal tahun 2023 itu terjadi fenomena cuaca ekstrim yang meliputi hujan lebat, angin kencang, ombak tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Sedangkan mulai April 2023 itu terjadi fenomena cuaca ekstrim berupa panas yang sampai banyak parodi ya kalau misalnya kalian lihat di sosial media gitu, di video-video ada yang memparodikan kita bisa goreng telur nih di luar saking panasnya gitu kan ya. Nah, apalagi ada, apa namanya, ada berita
gelombang panas yang di beberapa daerah Asia itu sampai yang aspalnya meleleh gitu kan ya. Nah, tapi alhamdulillahnya di Indonesia itu tidak terjadi gelombang panas, hanya efek dari gerak semu tahunan matahari aja. Namun karena adanya pemanasan global ini, jadi rasanya ya panas sekali gitu. Seperti itu. Oke, nah untuk hari ini kita kan membahas tentang pemanasan global ya. Di sini ada mind map untuk kita belajar hari ini. Jadi yang kita pelajari yang pertama adalah fakta perubahan apa aja sih yang terjadi di Indonesia. Kemudian nanti kita membahas tentang efek rumah kaca, kemudian ada penipisan lapisan ozon, dan ultimate goal-nya nih, nanti goal yang bisa kalian raih nih, itu adalah langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari pemanasan global. Nah, jadi fakta-fakta yang terjadi di Indonesia itu merupakan dampak dari pemanasan global. Mengapa terjadi pemanasan global? Nah, ada yang tahu mengapa terjadi pemanasan global? Kira-kira gimana nih? Pemanasan global itu terjadinya karena apa sih? Ada yang tahu sebelum Kakak lanjutkan? Meningkatnya oke, udah langsung meningkatnya CO2 ya? Bener banget meningkatnya CO2 ya sudah pasti penyebabnya sinar matahari, oke, ya, oke oke. Meningkatnya CO2, sinar matahari, ya oke. Hampir betul lah ya. Nah sebenarnya kan, untuk pemanasan global itu, untuk, mengapa terjadinya itu oh ada yang jawab penipisan ozon, oke. Jadi, terjadi itu sebenarnya karena apa? Karena aktivitas manusia sebenarnya. Jadi kenapa meningkatnya CO2, kenapa terjadi penipisan ozon? Nah, semuanya itu adalah aktivitas dari manusia yang menyebabkan seperti itu, gitu ya. Jadi lebih ke aktivitas manusianya sebenarnya yang menyebabkan, terjadinya pemanasan global. Nah, sebenarnya ini kan pemanasan global itu terjadi dari beberapa tahun sebelumnya ya. Nah, jadi sebenarnya sudah terdapat beberapa perjanjian internasional untuk mengatasinya. Nah, apakah terdapat perubahan dengan adanya perjanjian tersebut? Nanti kita bahas juga di sini. Nah, jadi sebenarnya setelah mempelajari ini kalian bisa bisa tahu nih kira-kira aktivitas kalian yang kalian lakukan itu apakah bisa save the earth atau bisa damage the earth gitu. Oke, kita mulai untuk pembahasan hari ini ya. Oke, Kakak mulai dulu dari, definisi pemanasan global. Namanya aja pemanasan global gitu ya, berarti, eee, untuk pemanasan global itu merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Ini berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di Institut Goddard NASA untuk studi luar angkasa atau GISS, bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius sejak 1880. Nah, Badan Meteorologi Dunia atau WMO memprediksi kenaikan suhu udara hingga 1,5 derajat Celcius pada 2024. Nah, ini secara prediksinya ya. Jadi bakal naik nih kenaikan suhu udara hingga 1,5 derajat Celcius pada 2024. Nah, kira-kira bahaya nggak sih kalau misalnya kenaikan suhu udara sampai 1,5 derajat Celcius? Kita bahas ya. Oke, kita bahas dulu fakta perubahan iklim yang nyata terjadi di Indonesia, yang harusnya kalian rasakan juga. Untuk yang pertama, itu ada fenomena kenaikan suhu. Tadi juga sudah pada menyebutkan ya, di beberapa daerah itu rasanya kayak panas banget seperti itu. Rasanya kalau siang itu panas banget, sampai kita itu males keluar gitu kan ya, kayaknya ngadem aja di dalam. Nah, para ilmuwan itu memprediksi suhu di bumi kemungkinan akan menembus ambang batas 1,5 derajat Celcius untuk pertama kalinya di dalam sejarah. Oke, di Bandung dingin, oke ya, di Bandung ya. Ya, di Bandung mah dingin terus ya. Kita yang di daerah ini nih, di daerah yang bukan dataran tinggi, wah rasanya sudah tidak mau keluar rumah nih kalau siang nih. Oke, 1,5 derajat Celcius untuk pertama kalinya dalam sejarah tadi. Nah, apa artinya sih kalau melampaui ambang 1,5 derajat Celcius? Jadi, kalau 1,5 derajat Celcius yang tadi sudah didefinisi pemanasan global, jadi angka tersebut itu bukanlah ukuran langsung dari suhu dunia, tetapi indikator seberapa jauh suhu bumi telah menghangat atau mendingin dibandingkan dengan suhu rata-rata global jangka panjang. Nah,
tadi kan para peneliti itu memprediksi bakalan melampaui ambang 1,5 derajat Celcius. Nah, menurut peneliti, jadi yang tadi WMO ya, itu kalau misalnya kenaikan suhu bumi itu melampaui 1,5 derajat Celcius, ini bisa memicu bencana besar. Bisa memicu bencana besar bagi dunia. Nah, jadi diharapkan nih, kan tadi sudah diprediksi akan naik 1,5 derajat Celcius ya. Nah, kalau misalnya sampai melampaui ambang ini, akan terjadi bencana besar. Nah, sehingga kita harus apa sih gitu supaya tidak sampai melebihi ambang yang sudah ditetapkan, seperti itu. Karena kalau misalnya memang melampaui itu, nanti akan terjadi bencana yang akan merugikan kita juga, gitu. Nah, kemudian apa dampaknya bagi Indonesia? Nah, dampaknya bagi Indonesia nanti akan kita bahas juga ya di sini. Nanti ada fakta-fakta yang lain untuk yang terjadi di Indonesia, gitu. Itu fenomena kenaikan suhu. Kakak lanjutkan untuk yang berikutnya. Oke. Nah, untuk fakta yang berikutnya, ini adalah salju yang tak lagi abadi. Ada yang tahu nggak nih, yang dikatakan dengan salju abadi? Ada yang tahu, Kuperian semuanya? Yang tadi di daerah mana nih, daerah tadi Maluku gitu ya? Ada yang tahu nggak nih? Yang dikatakan salju abadi? Ya, Kuperian. Ada yang tahu? Tempat yang selalu akan ada salju. Oke, oke, oke. Ya benar juga sih ya, tempat yang selalu akan ada salju. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak nih? Salju bekas zaman oke, bekas zaman es, oke. Oke, oke. Yang di puncak gunung itu nggak, benar banget, iya. Iya benar, yang di puncak gunung, daerah kutub, oke. Oke, nah sebenarnya salju abadi itu ada di Indonesia, Kuperian, yang tetap merembes, oke. Oke, oke. Oke, variatif ya jawaban dari Kuperian semuanya ya. Oh, ada bener nih, ada yang bener, Jaya Wijaya, bener banget. Jadi ada di daerah Indonesia yang mempunyai salju abadi, yaitu di Puncak Jaya Wijaya, Papua. Nah, ini yang dikatakan dengan salju abadi ya. Nah, ini di sini ada gambaran nih, tutupan es gletser di Puncak Jayawijaya Papua ketika tahun 1974. Nih, bisa dilihat ya untuk tutupan es gletsernya masih banyak nih. Nih untuk tutupannya di beberapa daerah. Kemudian ketika di 2016 harusnya kan tadi dikatakan kalau misalnya di Puncak Jayawijaya Papua adalah salju abadi. Namun ternyata karena adanya pemanasan global, ternyata si salju yang dikatakan abadi ini ternyata mencair juga gitu. Nah, ini di tahun 2016 untuk tutupan es gletsernya tinggal sekian nih. Ini tahun 2016. Bagaimana dengan tahun 2021? Nah, ternyata tahun 2021 tinggal sisa di sini aja. Nah, ini yang fakta yang benar-benar terjadi di Indonesia untuk dampak dari pemanasan global. Kalau misalnya kita lihat dari tinggi saljunya di es North Wall Fin, ini tahun 2010 ya, ini tingginya 32 meter kalau dibandingkan dengan patung Bundaran HI yang 7 meter seperti ini nih. Ini perbandingannya di tahun 2010. Kemudian di tahun 2015, wah udah makin nurun ya, ini di tahun 2015 tinggal 26,74 meter. Kemudian di 2016 ada 21,05 meter, dan di tahun 2021 tinggal sisa 9,1 meter. Nah, ini fakta-fakta yang benar terjadi nih di Indonesia, yaitu di Puncak Jayawijaya Papua. Nah, otomatis karena tadi zona bersaljunya makin berkurang, makin hilang gitu, ragam flora dan faunanya juga makin punah. Nah, ini ada beberapa ragam flora dan faunanya. Untuk yang pertama, ini dingo, si anjing bernyanyi Papua. Ini mungkin nanti kalau kalian ada yang ingin tahu bisa kalian ini ya, riset ya. Jadi ini dingo, si anjing bernyanyi Papua. Kemudian ada mbaiso, si kanguru pohon. Kemudian ada isap madu elok. Kemudian ada crest berrypecker atau burung pemakan beri. Kemudian ada burung puyuh Jaya Wijaya. Ada pakis purba. Kemudian ada Pilocladus sp, ini tanaman yang memiliki daun tebal. Nah, ini nanti mungkin bisa kalian riset ya untuk
flora dan faunanya. Kalau misalnya kalian ingin lebih tahu tentang di Puncak Jayawijaya. Ini ada tusok alpin, kemudian ada kayu Cina. Nah, ini kayu Cina itu dia biasanya untuk membangun rumah. Nah, itu ragam flora dan fauna yang hampir hilang juga karena si salju yang tadinya abadi dikatakan abadi tapi sudah tidak lagi abadi gitu. Itu fakta yang terjadi di Indonesia. Kemudian untuk yang berikutnya, ini keberadaan pulau-pulau kecil terancam. Ada nggak nih yang di daerah pulau-pulau kecil nih? Kan karena adanya tadi suhu meningkat gitu ya. Jadi tadi kan untuk bongkahan es yang ada di daerah kutub, di daerah yang tadi bersalju itu kan juga semakin mencair ya, sehingga naiknya permukaan air laut. Nah, naiknya permukaan air laut sehingga di beberapa pulau-pulau kecil itu terancam. Apakah ada kemungkinan tenggelam Kak pulaunya? Oke, iya, ada kemungkinan juga kalau misalnya memang untuk kenaikan permukaan air lautnya ya. Jadi memang akan terancam tenggelam untuk pulau-pulau yang kecil ya. Pulau-pulau kecilnya ini kalau di slide Kakak ini ada Kepulauan Raja Ampat dengan banyak pulau-pulau kecil yang ikut terancam pemanasan global. Nah, jadi ini yang kecil-kecil seperti ini, kalau misalnya memang pemanasan global akan terjadi secara terus-menerus gitu ya, nanti si ini nih volume airnya itu akan semakin meningkat gitu. Jadi karena volume airnya ini akan semakin meningkat, itu akan mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil ini gitu. Jadi ada kemungkinan tenggelam juga untuk pulau-pulau kecil tersebut. Kemudian ada periode ulang anomali La Nina dan El Nino semakin singkat. Oke, ada yang sudah belajar nih tentang La Nina dan El Nino? Ada, oke. Sudah belajar ya? Oke. Oh, belum, ada yang belum. Oke, Kakak ituin ya. Udah, oke. Nah, jadi untuk El Nino ini adalah merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan air laut. Nah, ini untuk pengertian dari El Nino. Jadi untuk gambarannya seperti ini ya. Nah, jadi dia ke arah Australia nih untuk arah panahnya. Nah, kemudian pengaruhnya apa bagi Indonesia? Nah, ini dia punya pengaruh di Indonesia itu adalah curah hujan cenderung berkurang. Nah, curah hujan cenderung berkurang. Nah, jadi ketika El Nino ini terjadi, tadi kan curah hujannya berkurang. Nah, kalau misalnya curah hujan berkurang dan musim kemarau itu terjadi secara berkepanjangan, itu juga akan berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya musim kemaraunya berkepanjangan, itu bisa terjadi kebakaran hutan, bisa terjadi kekeringan di beberapa daerah, seperti itu. Itu untuk El Nino. Jadi pengaruhnya curah hujan berkurang bagi Indonesia. Kemudian untuk La Nina. La Nina ini adalah merupakan peristiwa menurunkan. Jadi kalau tadi El Nino itu meningkatnya, kalau La Nina itu menurunkan ya. Menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan air laut. Nah, jadi di sini untuk gambarannya, kalau misalnya tadi untuk El Nino itu kan arahnya ke Australia gitu ya. Nah, kalau ini dia kebalikannya gitu ya, ke arah sana nih. Nah, untuk pengaruhnya bagi Indonesia, ini kebalikan dari El Nino. Jadi untuk pengaruhnya, ini curah hujannya cenderung meningkat. Curah hujan meningkat. Curah hujan meningkat sehingga kalau misalnya terjadi La Nina yang berkepanjangan seperti ini ya, curah hujan meningkat, itu juga pasti akan menimbulkan dampak ya. Dampaknya kira-kira apa tuh kalau misalnya curah hujan meningkat? Ayo ke Perian, kalau curah hujan meningkat pasti tahu dong. Banjir, bener banget. Apalagi di daerah rawan banjir ya, bener banget Perian. Jadi ketika curah hujannya meningkat, itu juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, itu untuk El Nino dan La Nina. Kalau misalnya sudah paham, boleh ketik satu ya, Perian. Nanti kalau misalnya belum paham bisa langsung di kolom Q&A ya.
Apakah Kuperian sudah paham? Oke, oke, satunya banyak banget, oke. Tanah yang terlalu lembab juga kan, Kak? Iya benar, tanah yang terlalu lembab karena tadi curah hujan meningkat ya. Curah hujan yang meningkat nanti tanahnya yang terlalu lembab, benar juga. Oke, gitu ya Kuperian untuk El Nino dan La Nina. Kakak lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya terjadi peningkatan konsentrasi CO2. Tadi juga sudah ada yang menyebutkan ya, jadi peningkatan konsentrasi CO2. Nah, jadi kalau misalnya untuk kandungan CO2 di atmosfer, ini di sini Kakak adalah gambar dari siklus karbon ya. Ini adalah siklus karbon, Kuperian. Ini siklus karbon juga sering keluar kan ya, ketika di pemanasan global. Nah, untuk siklus karbon sendiri, jadi karbon di udara yang dalam bentuk CO2 ini tadi, itu dia diserap oleh tumbuhan kan. Jadi awal mulanya itu CO2 di atmosfer, itu diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan memerlukan CO2 tadi ya, memerlukan CO2, memerlukan sinar matahari, sehingga menghasilkan oksigen dan ada yang tahu kalau misalnya untuk fotosintesis hasilnya adalah oksigen dan apa teman-teman? Kuperian. Jadi menghasilkannya adalah, ada yang bisa jawab kalau misalnya fotosintesis nih? Ya Kuperian, geologi ya ini ya masuknya ya Kuperian ya. Jadi kalau fotosintesis itu menghasilkan O2 dan karbohidrat. Ada yang sudah tahu belum itu? Jadi kalau fotosintesis itu menghasilkan O2 dan oh ya oke sudah tahu ya. Jadi menghasilkan O2 dan karbohidrat, sorry. Nah, si karbohidrat ini dia dimakan oleh makhluk hidup. Nah, bisa dimakan oleh sapi nih di sini dan bisa dimakan oleh jerapah gitu ya. Nah, itu tadi siklus kan. Jadi karbohidratnya dimakan nih. Nah, si makhluk hidup ini dia bernafas atau melakukan respirasi menghasilkan CO2 juga. Ini respirasi nih menghasilkan CO2 sehingga CO2-nya juga ada di udara. Oke, tadi karena dari matahari dan air benar banget ya. Jadi ini tadi dari respirasi itu menghasilkan CO2, CO2-nya juga ke udara gitu ya. Nah, dari respirasi ini adalah CO2 yang terjadi secara alami. Nah, jadi CO2 secara alami itu yang dihasilkan oleh respirasi makhluk hidup. Nah, organisme yang telah mati, jadi kalau misalnya makhluk hidupnya sudah meninggal gitu ya, sudah mati ini akan terurai gitu, akan terurai oleh bakteri, ini dekomposisi. Nah, sebagian itu akan menjadi fosil dan juga bahan bakar fosil. Nah, fosil dan bahan bakar fosil ini nanti akan digunakan sebagai bahan bakar gitu kan, dilakukannya dengan cara pembakaran. Bahan bakar fosil ini sebelumnya di materi energi, kalian sudah tahu kalau bahan bakar fosil ini digunakan untuk listrik, Koperian. Nah, jadi listrik itu masih, apalagi di Indonesia masih ini banget ya, masih pakainya adalah bahan bakar fosil. Nah, sehingga pembakaran bahan bakar fosil ini, dia menghasilkan CO2 di atmosfer juga. Nah, sebenarnya selain di daratan, di laut itu juga terjadi, Kuperian. Jadi kalau di laut itu biasanya sebenarnya dari dekomposisi tadi. Jadi kalau misalnya untuk yang di laut itu ditemukannya pada kerang dan binatang berkulit keras. Jadi kalau misalnya si tadi kulit kerangnya itu sudah ini kan tadi dekomposisi gitu ya. Nah, dia kan terbenam dalam lumpur dan pasir. Nah, itu juga jadi bahan bakar fosil juga. Nah, penggunaan bahan bakar fosil ini itu menghasilkan CO2 di atmosfer. Nah, permasalahannya di mana sih? Sebenarnya siklus karbon itu kalau misalnya kalau misalnya siklusnya baik, itu juga berguna kan bagi kehidupan kan. Nah, permasalahannya ada di mana? Kira-kira ada yang tahu nggak, Bu Perian? Permasalahannya ada di mana sih kalau misalnya siklus karbon ini? Sebenarnya siklus karbon ini kalau misalnya terjadi secara normal-normal aja, itu memang berguna bagi kehidupan gitu. Terlalu banyak tambangnya sih daripada pohonnya, bener banget. Jadi karena
terlalu banyak yang tadi untuk bahan bakar fosil gitu ya, jadi untuk pembakaran dibandingkan dengan pohon. Pohon-pohonnya kan sekarang banyak yang ini ya, ditebang-tebang seperti itu. Nah, benar banget. Jadi permasalahannya itu ada di pohon yang semakin produksi O2-nya lebih sedikit daripada CO2. Iya, benar banget. Karena tadi pohonnya banyak ditebang ya, Kuprian. Nah, jadi pohon dan juga pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil yang untuk, listrik tadi. Nah, sehingga banyak sekarang yang menentang untuk penggunaan bahan bakar fosil, gitu. Nah, permasalahannya ada di sini, Kuprian, untuk siklus karbon, seperti itu. Itu, penjelasan tentang siklus karbon, apakah sudah bisa dipahami, Kuprian? Kalau misalnya sudah bisa dipahami, boleh ketik 1 ya. Kalau misalnya belum, bisa di kolom Q&A nggak apa-apa? Oke, sudah bisa dipahami ya, Kuperian ya. Kakak lanjutkan yang berikutnya. Nah, untuk fakta yang terjadi berikutnya, itu frekuensi, intensitas, dan durasi cuaca ekstrim meningkat. Nah, ini Kakak ambil dari berita di bulan Februari 2023, itu kan benar-benar terjadi cuaca ekstrim ya, cuaca ekstrim yang berupa hujan lebat seperti itu. Nah, ini ada di beberapa wilayah nih. Apakah wilayah kalian masuk juga nih? Nah, ini, sampai di siaga dan waspada. Kemudian di April 2023 juga, itu terjadi suhu panas yang ekstrim. Ini dibandingkan dengan di daerah Asia ya. Jadi di daerah Asia itu ada yang namanya gelombang panas. Yang tadi sudah Kakak sebutkan, untuk di Indonesia itu menurut BMKG tidak terjadi gelombang panas, itu. Nah, jadi kan sudah benar-benar ini ya, ketika musim penghujan, hujannya lebat banget, ketika panas juga panas sampai ekstrim gitu ya, Putrian. Itu adalah fakta-fakta yang terjadi nih, benar-benar di Indonesia. Kalau misalnya Kakak ada yang belum sebutin untuk fakta lainnya, boleh kalian ketik bisa di kolom chat maupun Q&A. Kira-kira yang terjadi di daerah Kuperian apa nih yang belum Kakak catat gitu ya. Nah, Kakak lanjutkan dulu untuk efek rumah kaca. Ada yang tahu apa itu efek rumah kaca yang sudah belajar kira-kira? Mungkin Kakak ituin dulu dari rumah kaca dulu kali ya. Ada yang tahu Kuperian rumah kaca itu apa? Kalau misalnya yang di daerah ini nih, daerah dataran tinggi biasanya banyak ya seperti ini ya. Nah, jadi gas yang terperangkap di atmosfer, nah benar banget ya, itu efek rumah kaca. Oke, Kakak bahas dulu dari rumah kaca. Jadi kalian harus bisa bedakan apa itu rumah kaca dan apa itu efek rumah kaca. Nah, kalau misalnya rumah kaca itu adalah daerah yang terbuat dari ini nih, dari kaca-kaca seperti itu ya. Nah, ini berguna untuk memperangkap udara panas supaya tadi kan, untuk rumah kaca itu kan digunakan untuk tumbuhan gitu ya. Jadi untuk memanaskan tumbuhan nih, untuk menghangatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk alurnya jadi radiasi dari panas matahari, kemudian sebagiannya diserap oleh bumi dan sebagian dipantulkan gitu ya, dalam bentuk radiasi inframerah. Tadi sebagian radiasi inframerahnya dipantulkan lagi oleh permukaan bumi, tidak dapat menembus atap kaca. Kemudian sebagiannya itu dapat menembus atap kaca. Nah, jadi udara yang terperangkap di sini, yang di dalam rumah kaca, itu menjadi hangat. Itu rumah kaca. Nah, dibandingkan dengan efek rumah kaca, benar banget tadi jawaban Naura ya. Jadi gas yang terperangkap di atmosfer. Ini adalah efek rumah kaca. Jadi sinar dari matahari tadi merambat kan ya melalui atmosfer, sebagiannya diserap oleh bumi dan memanasinya, kemudian panas mataharinya sebagian dipantulkan kembali, dan sebagian yang tadi dipantulkan diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Tadi otomatis ada yang diserap, ada juga yang dipantulkan gitu ya. Nah, ini adalah efek rumah kaca ketika normal, Kuperian. Ketika normal. Jadi, sebenarnya efek rumah kaca, kalau misalnya secara normalnya, ini berguna untuk menghangatkan Kuperian, menghangatkan bumi Kuperian. Nah,
Jadi ini sebenarnya kalau keadaan normal, itu berguna banget bagi kehidupan manusia, seperti itu. Nah, gimana sih kalau misalnya dia terjadi, kenapa disebut efek rumah kaca? Oke, kenapa disebut efek rumah kaca? Karena tadi ya, sebenarnya dari konsepnya dari rumah kaca tadi. Rumah kaca itu kan memperangkap memperangkap, udara panas gitu ya, supaya menghangatkan apa yang ada di dalam rumah kaca. Nah, kalau di, bumi itu disebutkannya dengan efek rumah kaca, karena dia hampir mirip konsepnya dengan rumah kaca. Namun ini sekarang terjadinya di bumi, itu. Jadi sebenarnya sama, memperangkap udara panas supaya menghangatkan bumi, seperti itu. Makanya disebut dengan efek rumah kaca. Nah, secara normalnya ini bagus Kuperian, karena untuk menghangatkan. Kaca jendela juga termasuk, Kak. Kalau kaca jendela nggak ya? Jadi kalau rumah kaca itu dia, kaca semua, kalau untuk rumah kaca. Jadi kalau misalnya rumah biasa kaca jendela kan hanya satu kayak gitu kan. Nah, kalau kaca jendela di rumah kan hanya berfungsi, untuk masuknya udara, untuk masuknya sinar matahari, seperti itu ya. Jadi yang benar-benar full kaca kalau rumah kaca. Biasanya digunakan untuk tumbuhan. Jadi di daerah yang di dataran tinggi. Oke, ya efek rumah kaca itu terjadi di lapisan troposfer, iya. Jadi, untuk efek rumah kaca terjadinya di lapisan troposfer, benar banget. Nah ini ya, kalau gedung-gedung yang kaca Kak, kalau gedung-gedung yang kaca, gedung-gedung yang full kaca gitu ya. Nah itu mungkin bisa bisa juga ya kalau misalnya gedungnya full kaca semua ya, tapi kan biasanya kalau gedung, gedung kan nggak full kaca semua ya. Mungkin Kakak kurang ini sih kalau untuk gedung-gedung yang kaca semua Kakak kurang tahu sih ada atau tidaknya. Jadi intinya kalau misalnya rumah kaca biasanya digunakan untuk tumbuhan di dataran tinggi karena untuk memperangkap panas itu tadi. Nah kalau misalnya, ini tadi secara normal menghangatkan. Nah tapi karena adanya tadi pemanasan global, itu terjadi anomali, Bu Perian. Nah, kalau terjadi anomali, kalau misalnya tadi, jadi ada yang namanya gas-gas rumah kaca, Bu Perian. Nah, si gas-gas rumah kaca ini, dia ada di atmosfer nih, gas-gas rumah kacanya. Gas-gas rumah kaca itu apa aja? Gas-gas rumah kaca itu ada CO2, ini CO2 yang tadi dari energi maupun dari perubahan lahan dan kehutanan, kemudian ada CH4 metana, ada N2O nitrogen oksida, PFCS, HFCS, dan sulfur SF2 ya ini. Nah, jadi, ketika di adanya gas rumah kaca ini oke CFC, ya. Ya benar banget ya. Jadi, ketika ketika ini, tadi ketika gas rumah kaca itu banyak nih jumlahnya di atmosfer, banyak ya, banyak dalam keadaan banyak. Nah, ini terjadi anomali Kuperian. Jadi, kalau tadi panas matahari jadi imbang nih antara yang diserap dan yang dipantulkan. Nah, tapi ketika terjadi anomali, jadi yang dipantulkan itu jauh lebih sedikit dibanding yang diserap. Jadi yang diserap itu jauh lebih banyak, Kuperian. Nah, apa efeknya Kuperian kalau misalnya panasnya justru yang lebih banyak diserap? Otomatis kalau yang, diserapnya lebih banyak itu gimana Kuperian? Kalau panasnya diserap lebih banyak nih, ada yang tahu nggak? Bisa yang membedakan yang tadi ya, yang normal itu kan sama-sama ya, sama-sama dipantulkan, sama-sama di ini. Yang dikeluarin juga lebih banyak menaiknya suhu bumi. Oh yang dikeluarin enggak, yang dikeluarkan yang dipantulkan itu jauh lebih sedikit Bu Perian. Jadi yang dipantulkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang diserap. Nah, jadi yang dipantulkan itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang diserap karena tadi tertahan oleh gas rumah kaca di sini. Jadi karena tertahan, jadi kalau misalnya Kakak gambarkan, kalau misalnya yang diserap itu sekitar segini nih, nah segini gitu ya. Nah, yang dipantulkan itu hanya sekitar segini. Nah, jadi, seperti itu Kuperian. Jadi panasnya itu terperangkap gitu, terperangkapnya lebih banyak karena adanya si gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu tadi. Nah, efeknya tadi benar banget, efeknya adalah menaiknya suhu bumi karena yang diserap panasnya itu jauh lebih banyak, gitu Kupriana. Ini adalah ketika terjadi anomali. Nah, kalau
sudah terjadi anomali, ini yang merugikan bagi kehidupan manusia dan lainnya, gitu. Ini ketika terjadi anomali. Jadi kalian sudah bisa memahami ya, efek rumah kaca ketika normal dan efek rumah kaca ketika terjadi anomali, seperti itu. Gimana Kuperian, apakah sudah bisa dipahami untuk efek rumah kaca? Kalau sudah paham tadi ya, bisa ketik 1. Kalau misalnya belum paham, boleh ditanyakan pertanyaannya di kolom chat maupun di kolom Q&A. Gimana Kuperian, sudah bisa dipahami untuk efek rumah kaca? Oke. Oke, itu untuk efek rumah kaca. Ini gas-gas rumah kaca ada catatan di sini ya, Kuperian ya. Kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya, ini ada penipisan lapisan ozon. Nah, jadi ini adalah atmosfer bumi ya, untuk urutannya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, untuk tadi ozon, ozon itu terjadinya di antara troposfer dan stratosfer. Nah, ini dia ozon layer-nya. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya untuk pembentukan dari ozon, jadi reaksi penghasilan ozon, ozon itu kan O3 ya. Jadi ozon itu adalah O3 Kuperian. Ozon itu adalah O3. Nah, untuk pembentukannya itu adalah terjadi kalau misalnya ada sinar matahari gini ya. Ini, misalnya seperti inilah. Nah, ini kan memancarkan UV ya, yang namanya UV. Nah, jadi di ini nih, di bagian atmosfer, di bagian tadi troposfer, itu dia ada yang namanya atom O. Nah, atom O ketika bertemu dengan O2, gini, dia akan menghasilkan O3. Nah, gini. Jadi untuk pembentukan ozon itu adalah gabungan antara si atom O dan O2 dan juga dengan bantuan UV tadi. Nah, kemudian si O3 ini nanti akan terurai lagi, Kuperian, menjadi O2 dan O. Nah, nanti berulang seperti itu. Nanti O sama O2-nya berikatan lagi membentuk O3, nanti terurai lagi O2 dan O. Nah, seperti itu. Jadi bersiklus seperti itu sehingga terbentuklah lapisan ozon. Gitu Kuperian untuk reaksi dari ozon. Nah, kemudian kok bisa terjadi penipisan itu gimana? Dari si reaksi ini tuh gimana? Nah, itu terjadinya kalau misalnya ada zat yang namanya, ada yang tahu Kuperian? Zat yang menyebabkan penipisan lapisan ozon? Ayo Kuperian. Tadi sepertinya ada yang sudah jawab. Klorin. Ah, benar banget. Klorin, ya benar banget. Nah, ini hal apa ya yang menyebabkan lapisan ozon menipis? Itu adalah klorin, benar banget. Nah, jadi klorin itu biasanya dari CFC ya. CFC-nya misalnya ada CFCl3 nih dan melepaskan atom Cl membentuk CCl. Oke, gini. Jadi ketika ada si atom klorin ini di atmosfer gitu. Nah, jadi si Cl ini ketika terjadi penipisan. Penipisan. Nah, ketika penipisan, jadi si Cl ini, si atom klorin ini, dia mengikat yang namanya O3 tadi. Nah, jadi O3 yang ada di udara diikat oleh Cl. Nah, ketika diikat oleh Cl ini, dia membentuk ClO dan O2. Nah, jadi membentuk ClO dan O2. Sebenarnya membentuk O2 juga, Kuperian. Nah, namun nanti si ClO-nya ini dia akan mengikat si atom oksigen. Si atom oksigennya ini ketika diikat oleh ClO ini, dia akan membentuk O2 dan juga atom Cl lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah untuk proses penipisannya. Nah, padahal sama-sama membentuk O2 ya, namun untuk siklus dari Cl jauh lebih cepat Kuperian dibandingkan dengan pembentukan O2 dan juga O Kuperian, sehingga di situ yang menyebabkan ozonnya itu jadi semakin menipis, jadi sulit untuk membentuk O3 karena tadi Cl-nya jauh lebih cepat dibandingkan O2 dan O, jadi kalah cepat sama untuk pembentukan O3 gitu. Jadi itulah yang terjadinya penipisan. Seperti itu terjadi secara berulang ya, Kuperian.
Gimana kira-kira? Sampai sini bisa dipahami untuk lapisan ozon, Kuprian? Jadi lapisan ozon itu karena adanya CFC. Kalau misalnya pohon kita banyak, kalau misalnya pohon kita banyak, ozonnya juga makin tebel, Kak. Iya benar banget, karena tadi CO2 ini tadi ya, Kuprian. Jadi CO2 ini kan, kalau misalnya pohon itu kan tadi menghasilkan O2 ya. Kalau misalnya O2-nya banyak di udara, otomatis kan membantu si atom O-nya ini untuk mengikat, untuk membentuk si O3 gitu. Jadi pohon juga berpengaruh untuk pembentukan si O2 ini. Seperti itu. Gimana Kuprian, apakah sudah bisa dipahami? Kalau misalnya sudah bisa dipahami, tadi bisa ketik 1 ya. Oh, kenapa harus atom, Kak? Maksudnya atom gimana, Kuprian? Yang tadi masih tanya atom nih. Kenapa harus atom? Atom ininya ya. Jadi atom untuk pembentukannya harus atom O, atom Cl. Ya, jadi untuk reaksinya karena si Cl ini, Kuprian. Jadi ya karena adanya si Cl ini dia yang merebut O3 gitu, si atom Cl. Jadi memang harus atom Cl karena adanya atom Cl ini terjadi penipisan, Kuprian. Nah, atom Cl ini dia itu dihasilkan tadi dari CFC itu tadi ya, dari CFC. Nah, CFC ada yang tahu nggak, Kuprian? CFC itu nama pasarnya apa? Ada loh nama pasar dari CFC. Saya mau nanya nih, Kak. Ada soal yang ngebahas ini, tapi di pilihannya itu nggak ada Cl, tapi fluorin. Oh, oke. 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 Fluorin ya. Jadi sebenarnya untuk mengikatnya lebih ke Cl sih, Kuprian, untuk reaksinya. Mungkin ada ininya kali. Jadi harusnya atom Cl, Kuprian. Oke, nah benar banget. Jadi kalau untuk CFC itu klorofluorokarbon atau nama pasarnya itu adalah freon. Kalau semakin banyak atom Cl-nya, cara nguranginya gimana? Oke, nah cara nguranginya setelah ini ya, Kuprian, nanti akan dibahas juga. Gitu. Sudah bisa dipahami ya untuk penipisan lapisan ozon ya? Kalau sudah bisa dipahami, Kakak lanjutkan untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya, ini aktivitas manusia apa aja sih yang menyebabkan perubahan lingkungan? Nah, kira-kira ini kalian masih nggak nih melakukan seperti ini? Yang pertama, kegiatan alih fungsi lahan. Yang benar banget ya, yang tadi sudah sempat kita bahas terus-terusan, itu adalah pohon. Sebenarnya pohon nih, ini yang selalu ditebangin terus nih. Kegiatan alih fungsi lahan. Jadi yang tadinya hijau-hijau gitu, pada ditebangin buat rumah, buat lahan ini, buat lahan itu, seperti itu ya. Jadi kegiatan alih fungsi lahan. Ini yang menyebabkan perubahan lingkungan, karena tadi si pohon itu kan sebenarnya dia menyumbang O2 dan bermanfaat untuk mengikat CO2 gitu. Kemudian yang berikutnya, penggunaan freon nih. Nah, jadi freon atau tadi CFC itu dihasilkan dari bisa dari AC, bisa dari yang kaleng-kaleng kemasan seperti ini ya, Kuprian. Nah, jadi penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari nih, Kuprian. Ini yang yang menghasilkan CFC ini tadi. Nah, CFC ini tadi yang menghasilkan si atom klorin ini. Nah, jadi gimana kalau misalnya CFC itu tadi dihasilkan oleh si eh, AC itu tadi dan juga bahan-bahan seperti ini. Kira-kira langkah apa sih yang harus kalian lakukan supaya tidak menimbulkan si CFC ini lagi gitu? Coba kalian pikirin dulu ya. Nanti juga kita bahas sebenarnya. Kakak lanjutkan dulu aktivitas lagi. Ini adalah aktivitas kendaraan bermotor, apalagi kalau misalnya kendaraan bermotornya menghasilkan asap-asap yang seperti ini ya, Kuperian. Nah, ini kan menghasilkan CO2, Kuperian. Mengurangi pemakaian minyak wangi di kaleng gas-gasan, ya benar banget ya. Bentar. Nah, jadi pemakaian minyak wangi juga benar banget itu menghasilkan CFC, Kuperian. Oke, nah ini ada perjanjian internasional terkait pemanasan global, Kuprian. Nah, untuk perjanjiannya, untuk yang pertama ada IPCC. Untuk IPCC, ini terjadi di tahun 1980. Ini mungkin akan kakak bahas secara singkat, ini di tahun 1988.
Ini didirikan oleh dua organisasi PBB, yaitu WMO dan UNEP. Ini WMO dan UNEP. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa kalian baca untuk lebih detailnya. Jadi tujuannya itu mengevaluasi resiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perubahan iklim. Kemudian ada protokol Kyoto, ini di tahun 1990. Nah, jadi kalau di tahun 1990 ini, dia berkomitmen nih dalam protokol Kyoto itu berkomitmen untuk mengurangi pembebasan gas karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya. Nah, di protokol Kyoto ini terbentuk yang namanya negara aneks 1 dan negara non aneks 1. Nah, apa yang dimaksud dengan negara aneks 1? Nah, jadi negara aneks 1 itu adalah negara-negara maju. Ini tadi terbentuk negara aneks 1. Sebentar, Putri. Negara aneks 1 dan negara non aneks 1 ya. Negara aneks 1 dan negara non aneks 1. Dan negara non aneks 1. Nah, negara aneks 1 itu adalah negara-negara maju yang penyumbang tadi gas rumah kaca. Nah, ini yang diwajibkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sedangkan negara non aneks 1 itu adalah negara-negara yang tidak menghasilkan yang tidak menghasilkan gas rumah kaca yang terlalu berlebihan, tidak diharuskan untuk mengurangi gas rumah kaca, namun harus tetap ikut berpartisipasi dalam pengurangan gas rumah kaca gitu. Itu di protokol Kyoto. Kemudian ada IPPCDC, ini di tahun gini aja. Ini IPCCDC ini dia kerjasama untuk menghasilkan teknologi. Ini ada di 5 negara. Ini menghasilkan teknologi untuk menciptakan teknologi yang bisa mengurangi pemanasan global gitu, Biperian. Itu IPPCDC. Kemudian ada konferensi Stockholm dan KTT Bumi Rio de Janeiro. Kalau konferensi Stockholm itu terjadinya di tahun 1972 dan KTT Bumi de Janeiro ini di tahun 1992. Nah, di konferensi Stockholm ini terbentuklah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kira-kira ada yang tahu nggak, Kuperian? Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu jatuh di tanggal berapa? Baru kemarin banget. Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ada yang tahu, Kuperian? 5 Juni, benar banget, Kuperian. Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu jatuh di 5 Juni. Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini terjadi di 5 Juni. Nah, ini adalah hasil dari konferensi Stockholm. Kemudian ada KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali, ya benar banget 5 Juni. Kemudian ada ini tadi KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali, ini lanjutan ya, sebenarnya pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca tadi setelah si protokol Kyoto ini kadaluarsa di tahun 2012. Nah, jadi ini lanjutan. Kemudian ada protokol Montreal. Nah, kalau protokol Montreal ini perjanjian antar bangsa untuk mengurangi zat-zat yang bisa bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi ini melindungi lapisan ozon untuk protokol Montreal. Melindungi lapisan ozon. Sedangkan Paris Agreement ini adalah menjaga agar kenaikan suhunya itu tidak melampaui ambang batas. Itu adalah Paris Agreement. Menjaga kenaikan suhu agar tidak sampai ambang batas. Nah, itu adalah perjanjian-perjanjian internasional. Mungkin nanti kalau misalnya lebih jelasnya bisa kalian baca-baca lagi ya, Kuperian. Bisa kalian melakukan riset. Oke, nah, jadi setelah perjanjian internasional ini ada nggak sih perubahannya? Nah, ini kakak tunjukkan untuk protokol Montreal ya. Protokol Montreal itu kan tadi melindungi lapisan ozon. Nah, ini kakak ada gambaran untuk
lapisan ozon dari tahun ke tahun nih Kuprian. Nah, bisa dilihat ya, ini kakak ituin aja di tahun 2019 Kuprian. Nah, ini di tahun 2019 ternyata lubang ozon itu bisa mengecil Kuprian karena tadi adanya si peraturan protokol Montreal itu tadi. Nah, sudah terjadi penipisan lapisan ozon. Namun di tahun 2020 dan 2021 mulai terbuka kembali nih untuk lubang ozonnya. Nah, jadi diharapkan untuk yang di tahun berikutnya itu bisalah mengurangi untuk si lubang ozon ini gitu. Jadi sebenarnya lubang ozon itu bisa kok kita pulihkan kembali asal kita menjaga lingkungan supaya tidak menghasilkan zat-zat yang merusak lapisan ozon. Gitu Kuperian. Itu untuk penjelasan Kakak mengenai perjanjian internasional ya. Nah, kira-kira langkah apa aja sih yang bisa kita lakukan yang tadi kita sudah bahas, Kuprian? Kira-kira kalau misalnya yang pertama nih, kira-kira ada gambarnya orang-orang di halte nih, berarti kira-kira harus ngapain tuh, Kuprian? Berkaitannya dengan kendaraan ya, berarti Kuprian untuk langkah-langkahnya adalah kendaraan dikurangi, menggunakan transportasi umum, ikut angkutan umum. Bener banget, Fiprian. Jadi yang pertama itu adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi lebih baik kita pakai transportasi umum aja. Supaya kan tadi kalau kendaraan pribadi itu kan menyumbang yang namanya tadi asap-asap seperti itu ya, menghasilkan CO2 di udara. Gitu. Jadi lebih baik mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk yang kedua ini gambar pembangkit listrik nih. Kalau tadi pembangkit listrik itu dia pakai apa tuh untuk pengolahannya gitu, untuk pembangkit listriknya? Tadi sudah kita bahas ya, Kuprian. Berarti harus ngapain nih kita? Pembakaran batu bara, oke bener banget ya. Batu bara itu kan bahan bakar fosil ya, Kuprian. Nah, bener banget. Jadi untuk langkahnya adalah mengurangi penggunaan energi fosil. Kita harus hemat listrik, bener banget Kuprian. Ini nanti ada di berikutnya ya. Melakukan penghematan listrik. Nah, ini tadi mengurangi penggunaan energi fosil. Sebenarnya ini harusnya dilakukan oleh pemerintah ya, karena kan wewenangnya dari pemerintah untuk penggunaan energi fosilnya. Nah, yang berikutnya, ini ada gambar tempat sampah nih Kakak sudah munculkan, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Pasti sudah tahu dong apa itu 3R. Kalau untuk plastik sekarang di kayak supermarket plastik juga sudah diterapkan harga ya Kuprian ya. Jadi sebenarnya itu juga langkah untuk mengurangi nih penggunaan plastik. Jadi diharapkan ya pakai tas belanja aja. Menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Oke, yang berikutnya rajin menanam pohon ya benar banget. Ini gambar yang berikutnya ya Kuprian ya. Jadi yang berikutnya rajin menanam pohon atau melakukan yang namanya reboisasi. Oke, reboisasi. Nah, reboisasi menanam kembali ya. Jadi menanam pohon nih untuk mengurangi penebangan, bener banget Kuprian. Tadi sudah disebutkan menghemat pemakaian listrik ya. Karena pemakaian listrik tadi listrik itu pakainya energi fosil. Energi fosil itu menyumbang yang namanya CO2 gitu. Jadi kita hemat nih pemakaian listriknya. Kalau misalnya kalian pergi dimatikan gitu. Kalau misalnya sudah apalagi nih yang sering banget terjadi charger HP Kuprian. Kalau misalnya habis sudah mencharger nih dicabut Kuprian, itu nanti soalnya kalau misalnya tetap nyolok itu nanti akan terus terpakai sebenarnya. Jadi rajin-rajin dicek apakah sudah dilepas stop kontaknya seperti itu. Itu untuk menghemat pemakaian listrik. Seperti itu yang berikutnya ada bertransformasi ke energi hijau. Oke, inovasi energi alternatif. Jadi AC bisa membuat lapisan ozon menipis ya Kak, bener banget Fitrian. Nah, jadi AC itu tapi ada juga AC yang sudah teknologi yang tidak menghasilkan CFC. Nanti mungkin bisa kalian search juga ya Fitrian. Jadi ada yang sudah kan ada pelarangan untuk penggunaan CFC ya. Jadi ada AC yang sudah ini untuk penghasilannya sudah CFC free tapi ada juga yang masih gitu. Jadi sebenarnya AC itu dia penyumbang CFC di udara. Nih, CFC free ya.
Jadi mengurangi penggunaan CFC dan aerosol. CFC itu tadi AC, Kuprian. Jadi kalau misalnya kalian lagi panas-panasan terus di dalam nyalain AC ya, itu juga menyumbang CFC juga. Jadi diharapkan bisa pakai AC yang CFC free juga untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Gitu Kuprian. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira kalian ready nggak sih? Kalian siap nggak sih untuk melakukan ini gitu? Untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Gitu ya Kuprian, itu penjelasan siap banget Kak, oke. Semoga, bisa ini ya, bisa dilakukan oleh kalian di rumah ya. Jadi, di era sekarang kan pemanasan global benar-benar sudah terjadi secara nyata gitu, sudah kita rasakan banget. Nah, jadi semoga di keseharian kalian bisa kalian terapkan. Oke, mungkin kita bahas dulu untuk latihan soalnya ya Kuprian ya. Untuk latihan soal yang pertama, dalam keadaan normal, efek rumah kaca menyebabkan terjadinya yang mana Kuperian? Kira-kira kalau Kuperian menjawab soal seperti ini, jawaban kalian apa nih? Untuk soal nomor 1 Kuperian, gimana? Harus kalian pahami ya. C, A, oke. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, oke. Kemudian, oke, oke. Jawabnya kebanyakan C ya, Kuperian. Oke. Nah, Kuperian harus pahami di sini. Oke, ada yang jawab B. Oke, ada yang jawab A. Oke. C, A, B gitu ya. Ada yang jawab seperti itu. Oke, Kuperian harus pahami di sini. Ini adalah dalam keadaan normal, Kuperian. Soalnya dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca menyebabkan terjadinya apa? Tadi sudah Kakak bahas. Kalau dalam keadaan normal, ini adalah fungsinya si efek rumah kaca menghangatkan. Jawabannya B, benar banget. Jadi ini untuk menghangatkan. Jadi ini kalau dalam keadaan normal masih berguna untuk bumi. Jadi untuk dalam keadaan normal, efek rumah kaca itu menyebabkan terjadinya perbedaan suhu yang tidak terlalu jauh Kuprian antara siang dan malam. Karena tadi dalam keadaan normal itu menghangatkan. Fungsinya dia menjaga agar suhunya itu tidak terlalu jauh antara siang dan malam gitu. Oke, Kuprian yang tadi kurang teliti bisa nanti dipahami lagi ya Kuprian ya. Paling kurang teliti bacanya aja ya. Itu untuk latihan soal yang pertama. Kalau misalnya ada yang masih belum paham bisa tanyakan di kolom Q&A ya. Kakak lanjut untuk pembahasan yang kedua. Nah, untuk yang kedua, perhatikan beberapa peristiwa berikut ini. Meningkatnya suhu bumi, meningkatnya jumlah CO di atmosfer, mencairnya es di kutub, terendamnya daerah pesisir, rusaknya lapisan ozon. Beberapa peristiwa di atas yang merupakan dampak pemanasan global adalah, ya Kuperian, kira-kira yang mana tuh? Kuperian, kira-kira jawabannya yang mana tuh? Kalau Kuperian jawab yang D, 2, 3, dan 5. Oke, ada lagi nggak yang lainnya? Jawab yang mana tuh? B, oke. A, D, oke. Oke, Kuperian. D, oke. D, karena mendekati, oke. Nah, Kuperian harus pahami soalnya di sini. Soalnya di sini adalah dampak. Menurut aku 135, oke. Oke. Nah, di sini dampak Kuperian. Dampak ya, dampak artinya yang sudah terjadi. Jadi karena adanya si pemanasan global terjadi seperti ini gitu. Nah, jadi seharusnya adalah untuk dampaknya itu bisa mencairnya es di kutub, gini. Karena mencairnya di es di kutub itu kan berarti ada kenaikan permukaan air laut ya. Nah, permukaan air laut itu adalah terendamnya daerah pesisir dan dampaknya itu adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, gini Kuprian. Nah, jadi dampak Kuprian, dampak itu yang sudah terjadi gitu. Jadi di sini untuk dampak yang ya benar banget jawabannya adalah yang 3, 4, dan 5. Jadi di sini dampak yang terjadi harusnya adalah 3, 4, dan 5. Kalau misalnya yang
Belum bisa, jadi sebenarnya di sini lebih ke kalimat ya, Keprian, harus lebih teliti membaca kalimat. Oh, kalau yang tadi soal nomor satu itu adalah yang diminta normal, kalau soal yang kedua ini adalah dampak, gitu. Gitu Keprian untuk, pembahasan hari ini. Untuk pelatihan soalnya Kakak cantumkan untuk 2 soal saja ya. Oke, nah tadi sudah penjelasan dari Kakak, kalau misalnya masih ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom Q&A ya. Jadi Kakak akan menjawab pertanyaannya nih. Ini sudah ada yang masuk dari Nurbanu Sirajudin kelas 10 dari SMA Negeri 1 Tual. Pertanyaannya, Kak, mengapa di Jayawijaya ada saljunya, sedangkan di daerah lain tidak? Kan di daerah lain juga ada puncak yang sejuk, Kak. Oke, nah ini sebenarnya di puncak Jayawijaya itu dia suhunya itu jauh lebih dingin, Kuperian. Untuk puncak Jayawijaya itu untuk lebih pastinya sekitar 5 derajat kalau nggak salah ya. Sebentar. Nah, jadi, sebenarnya dibandingkan dengan pegunungan-pegunungan yang lain, intinya dibandingkan dengan pegunungan-pegunungan lain, di puncak Jayawijaya itu jauh lebih dingin, Putrian, sehingga di situ, ada saljunya. Nah, jadi dari dulu itu dikatakan salju abadi karena tidak pernah mencair gitu. Nah, mencair itu semenjak terjadinya adanya pemanasan global, seperti itu. Jadi lebih lebih dingin dibandingkan dengan puncak-puncak yang lain. Bisa kalian ini juga sih, bisa kalian riset juga. Ada kok di itu. Kakak jawab untuk yang pertanyaan selanjutnya, Kak, apa sih yang terjadi jika bumi tidak memiliki efek rumah kaca? Tadi dari, Tesalonika, BR Pandia kelas 10 dari SMA N2 Muara Teuweuh Kalteng ya. Apa yang terjadi jika bumi tidak memiliki efek rumah kaca? Oke. Nah, tadi kalau untuk efek rumah kaca secara normal itu kan berguna untuk menghangatkan ya, Kiperian. Nah, sebenarnya itu menghangatkan itu adalah untuk menjaga suhu tadi, Kiperian. Jadi suhu ketika malam hari tidak terlalu dingin gitu. Sehingga itu untuk, menunjang kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya tidak memiliki efek rumah kaca, jadi nanti tidak ada suhu yang ini, Kiperian. Jadi suhunya itu akan ya akan susah gitu kalau misalnya dingin akan dingin terus gitu. Jadi efek rumah kaca itu tadi memperangkap panas kan. Nah, memperangkap panas itu digunakan untuk menghangatkan. Jadi ketika dalam keadaan dingin itu tetap masih ada hangat yang dari si sinar matahari itu. Jadi sebenarnya untuk efeknya itu lebih menjaga suhu bumi aja, menjaga suhu bumi kalau efek rumah kaca secara normalnya. Jadi kalau tidak ada ya merupakan bencana besar juga gitu. Semoga terjawab ya, pertanyaan dari Tesalonika. Kakak lanjutkan dari Saskia, dari SMAN 9 Bandung. Kenapa cuaca sekarang tak menentu? Pagi-pagi tuh tersorot panas matahari, tapi yang saya rasakan suhu yang dingin. Oh, ini di Bandung ya? Di Bandung di Bandung, ini ya, di Bandung pagi-pagi tersorot panas matahari, tapi kalau misalnya tersorot panas matahari, tapi yang dirasakan suhu dingin mungkin sekitar sekitar daerah Saskia ini ya, daerah dingin atau bukan? Mungkin perlu diituin juga. Kalau misalnya panas mungkin karena masih pagi-pagi juga, jadi masih efek efek, suhunya juga masih belum terlalu berubah gitu. Jadi mungkin pagi-pagi masih terasa dingin itu mungkin karena daerah sekitar aja, Saskia. Mungkin daerahnya daerah daerah dataran tinggi atau gimana itu juga harus dipahami, gitu. Oke, Kakak lanjutkan yang berikutnya pertanyaan dari Rossi. Apa saja tindakan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia bagi masyarakat untuk mengurangi CO2? Oke, kalau untuk mengurangi CO2 ini sebenarnya untuk pembangkit listrik, tadi kan lebih ke bahan bakar ya. Untuk, bahan bakar untuk mengurangi CO2, jadi, sekarang sudah banyak kok digunakan energi alternatif lain untuk si pembangkit listrik ini, ada PLTU, ada PLTA, seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya tindakan-tindakan pemerintah juga, gitu. Tindakan pemerintah-pemerintah juga untuk mengurangi dampak dari CO2, gitu. Jadi pembangkit listrik yang lainnya. Oke, Kupriyan, mungkin itu untuk, Q&A yang bisa Kakak jawab. Oke. Untuk pertanyaan yang lain mungkin ini ya, Kuperian ya?
Oh ini, bentar. Berikut ini yang merupakan kerjasama internasional teknologi untuk upaya mengurangi. Oke, tadi untuk teknologi dia di ini ya, Viperian ya. Viperian IPPCDC ya, Viperian ya. Nah, mungkin itu ya. Ini harusnya IPPCDC Viperian. Oke, semoga menjawab itu Q&A yang bisa Kakak jawab. Kakak lanjutkan karena waktunya sudah terbatas. Nah, ini Kakak ada tiket langganan Kuiper nih buat Kuiperian yang belum langganan. Nah, untuk tiket langganan ini bisa kalian gunakan di 29 Mei sampai 11 Juni 2023 ya. Pakai kode promo LB Siap Kuiperian. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek paket dari link yang dikirimkan oleh admin di kolom chat. Gitu. Itu untuk tiketnya. Semoga bisa ini ya Kuiperian bisa berguna bagi Kuiperian yang belum langganan. Oke, terima kasih Kuprian semuanya sudah menonton live class sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu kalian besok juga di PAT ya, dan juga bisa berguna untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Terima kasih semuanya.